Kebetulan aku beli sop ikan patin dan bau kemanginya itu bikin aku lapar banget. Wait a minute. Di mobil tuh dari tadi baunya tuh enak banget. Semenjak PPKM sih memang nggak boleh ya anak-anak masuk ke tempat perbelanjaan gitu. Emang apa sih nggak boleh? Awal-awal kalau marah nggak mau ngaku kan, marah ya enggak, jawabnya enggak apa-apa. Ya kalau sekarang marah ya marah aja, iya marah. Apa ya, kayak pertengkaran tuh terjadi hanya karena salahnya komunikasi gitu, nggak ketemu antara yang kita mau sama yang dia ngerti. What the meaning of not bad? Hai, akhirnya nyampe rumah. Dan yang pertama mau aku lakukan adalah aku mau makan karena lapar banget. Dan di mobil tuh dari tadi baunya tuh enak banget, bau si ikan patin ya. Kebetulan aku beli sop ikan patin dan bau kemanginya itu bikin aku lapar banget. Ini adalah sopnya. Dan aku kira cuman sop doang, ternyata waktu nyampe rumah aku buka ada nasinya. Jadi yaudah ya kita makan nasinya, padahal aku ada nasi di rumah, jadi memang cuman beli lauk aja. Dan tadi sebenarnya dari pagi udah masak sayur, cuman aku biasanya kalau belanja itu pasti ada kepengen jajan gitu. Jadi hari ini aku jajannya sop aja. Ada apa ini namanya, timun sama jeruk. Ada saus. Emangnya sop pakai saus enak ya? Aku belum pernah sih. Tapi kalau jeruk aku suka. Oke, sambil makan siang mungkin aku mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang rumah tangga. Nah, jadi sebenarnya kalau pas belanja kayak hari ini, aku itu jarang banget ngajak anak-anak atau suami gitu ya. Sebenarnya kalau anak-anak udah jelas, karena semenjak PPKM sih memang nggak boleh ya anak-anak masuk ke tempat perbelanjaan gitu. Dan memang asli deh pasti repot banget, karena anak-anak pasti kan kepo ya, pengen pegang ini, pengen pegang itu. Dan aku tuh kalau belanja biasanya tuh cepet, jadi nggak nyampe sejam kayaknya, sampai dengan keluar gitu tuh nggak sampai sejam gitu. Mungkin 1,5 jam itu pulang pergi gitu ya, tapi belanjanya tuh aku jarang lama gitu, nggak nyampe sejam. Jadi kalau aku ngajak anak-anak pasti jadi repot. Terus yang kedua, kalau misal sama suami itu cuman kadang-kadang sih pernah, tapi nggak sering karena waktu bentrok. Dan aku itu kalau belanja bulanan harus ke supermarket gitu, biasanya curi-curi waktu kalau WFH gitu ya, lagi nggak banyak yang dikerjain, aku curi-curi waktu belanja gitu. Karena paling nggak kan aku spend waktu 2 jam lah dari aku berangkat sampai dengan ngeberes-beresin barangnya itu gitu. Sedangkan kalau aku harus ke lokasi kerja ya nggak akan sempet gitu buat belanja. Jadi memang ya enakan sendiri gitu ya, lebih fleksibel gitu. Mari kita coba sup ikan patin. Bismillah. Enak. Ini aku belinya random ya di food court itu gitu ya. Ya karena lagi kayaknya enak aja gitu, pengen sop ikan patin. Dan biasanya tuh kalau belanja nggak sama sih tiap bulan gitu, makanya nggak sama. Yang bulan ini aja banyak banget sebenarnya item yang tadi aku tunjukin itu aku nggak beli gitu. Makanya ada beberapa yang tadi udah aku tunjukin mungkin banyak, tapi sebenarnya masih ada yang nggak kebeli gitu. Kayak misalnya sabun mandi, terus apa itu namanya, obat nyamuk dan lain sebagainya. Nah itu karena masih banyak, stoknya masih ada di rumah. Terus sabun cuci piring yang kayak gitu-gitu, itu stoknya masih ada di rumah, jadi aku nggak beli gitu. Jadi memang kadang ada barang yang kebelinya tuh bisa yang 2 bulan atau bahkan 3 bulan sekali baru dibeli lagi gitu. Tapi yang tadi aku tunjukin itu biasanya barang-barang yang pasti dibeli sih tiap bulan gitu.
Hai, aku lagi makan siang karena tadi habis belanja. Sekalian pengen ngajak-ngajak ngobrol gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang udah nikah beberapa tahun gitu ya, ngerasain nggak sih kayak ada perbedaan dan akhirnya kayak menemukan kunci jawaban yang selama ini tuh kayak jadi teka-teki gitu. Nah, aku mau sharing dikit ya. Aku tuh sebenarnya kayak punya ketertarikan ke dunia psikologi tuh dari dulu ya, dari masih zaman sekolah gitu. Tapi sayangnya ya cita-cita pengen kuliah di psikologi terus jadi psikolog itu nggak tercapai karena waktu itu ada orientasi lain yang akhirnya aku masuk ke administrasi bisnis gitu ya waktu kuliah. Nah terus tapi sampai sekarang aku tuh kayak seneng gitu ya belajar tentang psikologi yang berkaitan dengan anak, dengan rumah tangga, suami, memahami laki-laki dan perempuan gitu. Dan tuh udah aku pelajari lama, tapi ternyata ketika diimplementasikan itu tuh nggak segampang itu gitu ya. Nah contohnya ya, kan laki-laki dan perempuan itu kan secara psikologis tuh dia punya perbedaan begitu ya. Yang menyebabkan kenapa sih kadang laki-laki dan perempuan tuh ngerasa kok beda banget, atau kadang ngerasa nggak cocok, kadang perempuan tuh ngerasa nggak dimengerti sama laki-laki gitu ya. Sebenarnya ya itu karena memang secara organ gitu ya, secara biologisnya gitu dan secara psikologisnya tuh ya memang ada perbedaan. Nah contohnya nih ya yang aku belajar kan katanya laki-laki itu kan nggak bisa dikodein gitu ya, jadi ya lugas aja gitu kalau ngomong. Tapi kenyataannya walaupun aku udah tahu itu dari awal menikah, di awal-awal tahun awal ya 1-3 tahun awal itu tuh kayak masih yang pengen aja gitu ngodein gitu dan ngerasa pengen dia tuh ngerti tanpa kita tuh harus ngomong secara lugas gitu. Padahal kan itu salah kan gitu. Nah baru di pernikahan tahun keempat atau keempat lah ya, pas terus ada anak yang kedua, itu yang bener-bener aku tuh bisa implementasikan dan akhirnya kayak sadar banget gitu. Ternyata bener ya gitu. Kayak apa salahnya sih kayak kita mau sesuatu tuh ngomong aja, nggak usah ngode-ngodein. Toh juga kalau dikode-kodein malah jadi panjang, terus suami nggak ngerti, kitanya bete, malah jadi berantem gitu. Nah itu yang aku rasain gitu ya. Dulu itu kayak suka mau minta tolong atau untuk menunjukkan kalau kita butuh pertolongan itu tuh bukan ngomong, tapi kayak nyindir atau kayak yang ngegerutu, kayak yang pengen dia tuh ngerti gitu. Nah akhirnya kalau sekarang aku butuh pertolongan aku langsung bilang aja gitu. Kayak semisal aku nggak sanggup nih ini anak dua sendirian gitu. Jadi aku bilang aku nggak bisa nih kalau pegang anak-anak sendirian, bisa nggak kamu bantu pegang Aisyah misalnya, anak-anak aku yang gede, ajak ini itu tuh aku nidurin adiknya dulu. Nah itu udah mulai bisa aku ngomong kayak gitu dan berjalan dengan baik gitu. Karena kadang itu yang aku pahami akhirnya suami itu, terutama mungkin suami aku sendiri gitu, dia tuh bukan yang nggak mau bantu atau nggak peka, tapi karena memang kadang dia tuh nggak ngerti harus apa. Nah itu jadi kalau aku lihat dia itu tuh helpful banget orangnya gitu, ringan tangan gitu, mau bantu apapun yang kita butuhkan. Tapi memang di saat-saat tertentu dia tuh butuh ditunjukin kita tuh butuh apa dan minta dibantunya apa, terus cara ngebantunya kayak gimana gitu. Ya contohnya misal nih, kan kadang anak aku tuh dua-duanya kalau pas lagi rewel tuh kan pengennya nempel aku ya. Nah akhirnya kalau nempel aku dua-duanya kan aku bingung. Yang satu misal pengen tidur, pengen disusuin, terus yang satunya pengen nempel diajak main. Nah akhirnya aku bilang gitu, aku nggak bisa kalau megang ini mereka berdua gitu. Jadi aku bagi tugas, aku ngetidurin adeknya, ayahnya sama anak aku yang gede. Tolong ajak mainan apa, atau ajak pergi kemana dulu, atau ajak jalan-jalan dulu gitu. Nah itu berjalan, akunya enjoy, suami aku juga ngerti mau aku apa, dan anak-anak juga damai gitu. Nah aku tuh pas kayak gitu tuh jadi keinget beberapa tahun lalu yang kalau misalnya ada kejadian hal yang sama mungkin aku akan lebih kayak yang kamu gimana sih, aku tuh kerepotan, aku ini tuh. Jadi kayak lebih ke ngedumel terus tuh kayak yang nyindir-nyindir gitu ya. Padahal nggak usah digituin, dia dimintain tolong juga dia bakalan bantu gitu. Nah itu sih mungkin yang ini tuh pernikahan keberapa ya tahunnya aku lupa, 5 ya kalau nggak salah, 2017. Oke, pernikahan yang ke-5 ya, mau menuju ke 5 tahun. Yang itu akhirnya bisa berdamai gitu dengan hal-hal yang sepele kayak gitu.
nggak pakai nyindir-nyindir. Kalau butuh pertolongan ya udah ngomong aja, lugas aja. Kalau aku marah atau apa, kan dulu awal-awal kalau marah nggak mau ngaku kan, marah ya enggak, jawabannya enggak apa-apa. Ya kalau sekarang marah ya marah aja, iya marah karena ini aku maunya begini. Akhirnya jadi diskusi kan, jadi negosiasi nih, aku maunya gini, kamunya begitu, kita jadinya enaknya gimana. Nah itu sih mungkin hal sepele yang itu mungkin sering terjadi di pernikahan awal gitu, mungkin di tahun-tahun awal gitu. Dan kalau orang bilang 5 tahun pernikahan itu emang bener kayak pernikahan yang rawan gitu ya, ya mungkin memang bener gitu ya, karena kadang hal-hal yang sepele itu bisa jadi kayak gede banget, padahal cuma gitu doang gitu, sepele doang gitu. Dan seremnya itu adalah yaitu ketika kayak pertengkaran itu terjadi hanya karena salahnya komunikasi gitu, nggak ketemu antara yang kita mau sama yang dia ngerti gitu. Kan kasihan juga ya, dia tuh mau nolong tapi nggak ngerti apa yang kita mau gitu. Jadi ya aku sih nggak bisa menasehati kayak yang cowok tuh kayak gimana gitu ya, tapi ya aku sebagai perempuan ya udahlah, kayak jangan terlalu banyak ngode, terus jangan terlalu banyak berekspektasi dia itu perhatiannya begini, dia itu pedulinya begini, dia harus begini, harus begitu gitu. Ya udah sih dikomunikasin aja gitu, pasti ketemu kok gitu. Kalaupun dia nggak deal dengan apa yang kita mau ya udah, tapi at least kan komunikasi kita tuh nyampe gitu loh, apa yang kita mau tuh nyampe ke dia gitu. Jadi jangan sampai komunikasi kita aja belum nyampe ke dia, terus kita udah salah paham sama yang dia komunikasin ke kita gitu. Jadi kayak nggak ketemu aja gitu. Jadi itu sih yang aku pelajari, yang akhirnya itu penting banget ya ternyata gitu, nggak bisa disepelekan. Terima kasih ya udah nemenin aku makan siang.